Halo, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman seller, apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat. Oke, nah berjumpa lagi nih dengan kita di obrolan seller nih. Oke, mau menyapa dulu ya mungkin ya untuk teman-teman seller yang mungkin pertama kali nonton nih. Obrolan seller tuh apa sih? Obrolan seller adalah sesi ngobrol-ngobrol bersama seller yang diadakan setiap Rabu jam 11 siang nih. Nah, di setiap episodenya kita akan berbagi informasi dan tips-tips menarik agar jualan teman-teman seller semakin lancar di Tokopedia. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi nih mungkin sudah bertanya-tanya di, wah kenapa ada wajah baru nih ya di obrolan seller kita kali ini gitu. Mungkin aku mau kenalin diri dulu. Perkenalkan, nama saya Arif dari tim Seller Education Tokopedia. Ya, biasanya mungkin sama Kak Jasmine ya, gitu. Kali ini sama saya Arif. Oke, nah selama 30 menit ke depan saya akan menemani teman-teman seller nih pada sesi obrolan seller hari ini. Nah, hari ini saya juga tidak sendirian karena kita sudah kedatangan founder dan CEO dari Footstep Footwear nih. Nah, seller yang belum tahu nih, Footstep Footwear merupakan official store local brand kategori fashion di Tokopedia dan sudah menjadi seller Tokopedia sejak Maret 2017 nih. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman seller sedang ada yang mencari sepatu atau sendal nih, bisa cek toko Footstep Footwear di Tokopedia, pilihan sepatu dan sendalnya kece-kece. Selain itu, Footstep Footwear juga memiliki berbagai pilihan voucher nih yang bisa kita gunakan gitu ya. Dan ada juga etalase khusus diskon dan produk di bawah 100.000. Tentunya bikin kita makin ingin segera check out ya. Oke, teman-teman seller, sebelum kita menyapa Kak Randini dan juga memulai obrolan seller kita hari ini, saya akan menyampaikan dulu agenda kita hari ini. Oke, nah agenda kita hari ini ada dua, yaitu yang pertama, kita akan membahas bagaimana sih caranya menjadikan keranjang belanja pembeli sebagai peluang penjualan gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana sih caranya memantau jumlah produk yang dimasukkan ke keranjang itu gitu melalui wawasan produk. Dan sesi hari ini seperti yang sudah kita tadi sama-sama ketahui ya, kita akan ngobrol bareng Footstep Footwear nih dengan Kak Randi nih. Footstep Footwear ini juga dikenal nih teman-teman seller sebagai pemenang kompetisi live streaming seller spesial Ramadan nih kategori official store brand lokal gitu ya. Dan Footstep Footwear juga sudah memiliki hingga 26,9 ribu produk terjual dan memiliki 23,7 ribu followers di Tokopedia nih. Sudah banyak sekali ya, nanti kita kulik bersama-sama tips dan trik dari Footstep Footwear ya. Oke, sebelum kita memulai sesinya, ada update nih untuk teman-teman seller dari kami mengenai PPKM atau penerapan pembatasan kegiatan masyarakat gitu. Oke, nah berkaitan dengan PPKM ini yang dimulai pada 3 Juli 2021 kemarin ya, hingga 20 Juli 2021 mendatang, seller tidak perlu khawatir karena batas waktu konfirmasi pengiriman di Tokopedia diperpanjang nih selama PPKM, dimulai pada 3 Juli 2021 kemarin ya. Nah, untuk detail perubahannya, batas waktu konfirmasi pengirimannya selama masa PPKM ini, seller dapat langsung melihat ya atau membaca di seller.tokopedia.com/edu/ppkm atau seller.tokopedia.com/edu/ppkm. Oke. Nah, konfirmasi pengiriman tidak berlaku untuk hari libur nasional ya, dan juga tidak berlaku untuk akhir pekan atau Sabtu dan Minggu. Yang kedua, batas waktu konfirmasi pengiriman merupakan batas seller memasukkan untuk pengiriman dengan menggunakan layanan. Tekan tombol request pick up untuk pengiriman same day, instan, dan layanan pengiriman pick up. Dan yang terakhir, perubahan ini berlaku untuk semua seller yang memproses pesanan dengan layanan pengiriman reguler, next day, kargo, ekonomi, same day, dan instan. Oke, nah lalu nih teman-teman seller, ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk
berkontribusi positif bagi masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama tentu saja yang sudah sering kita dengar ya, membatasi aktivitas kerja di luar rumah nih. Jadi jika tidak ada sesuatu yang urgent atau yang mendesak sekali, lebih baik kita berada di rumah gitu ya, beraktivitas di rumah. Yang kedua, atur jadwal toko nih. Ya, jika berkenaan dengan PPKM ini mungkin ada kemungkinan telat balas chat gitu ya, bisa diatur lagi jadwal tokonya gitu agar performanya tetap terjaga gitu ya, performa membalas chatnya. Terus yang ketiga, ubah lokasi pengiriman dan pinpoint nih. Nah, jika di awalnya kan harga produk jual sewajarnya gitu ya. Lalu berikutnya ini penting sekali, jangan menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, agar kita sama-sama bisa memastikan bahwa barang-barang esensial yang dibutuhkan kita bersama itu dapat diakses oleh semua orang ya di masa pandemi ini. Terus yang keenam, gunakan penamaan produk yang benar nih. Kenapa? Agar produk-produk kita mudah diakses atau mudah dicari oleh pembeli ya. Terus yang berikutnya yang ketujuh, yaitu lakukan transaksi penjualan pada platform Tokopedia. Yang kedelapan, lakukan pengiriman barang sesuai tata tertib COVID-19. Jadi pastikan minim kontak secara langsung ya saat pengiriman barang. Terus yang berikutnya yang kesembilan, tolak pesanan pembeli jika tidak bisa memenuhi pesanan tersebut ya. Jadi jika memang tidak bisa memenuhi bisa menolak pesanan dari pembeli ya. Terus yang berikutnya yang terakhir nih, atur status toko teman-teman seller menjadi tutup jika memang ingin menutup toko sementara ya dikarenakan PPKM. Oke, lalu berikutnya nih ada tips nih untuk teman-teman seller berkaitan dengan serah terima paket nih ya. Yang pertama, lakukan serah terima paket atau barang dengan minim kontak ya, agar meminimalisir exposure ya atau paparan dari virus COVID-19. Yang kedua adalah pastikan selalu menggunakan masker ya setiap hari gitu ya saat beraktivitas, terutama saat serah terima barang. Terus yang ketiga, kurangi transaksi dengan uang fisik dan mulai gunakan pembayaran online ya teman-teman seller. Berikutnya, hindari menyentuh area wajah nih setelah memegang paket ya. Jadi pastikan jangan menyentuh area wajah dulu setelah serah terima barang. Terus yang terakhir, pastikan mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik ya, dan dengan air mengalir juga setelah serah terima barang. Oke, itu tadi informasi mengenai PPKM dan tips serah terima barang selama pandemi COVID-19 ini. Kita langsung aja mungkin ya, kita sapa-sapa nih bintang tamu kita nih hari ini, yaitu Kak Randi, founder dari Footstep Footwear nih. Halo Kak Randi. Halo Arif. Halo Kak, apa kabar ini Kak? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Semoga selalu sehat ya Kak ya, dan aman-aman terus nih di masa-masa seperti Amin, ini. thank you. Oke, nah mungkin kita bisa mulai langsung ya Kak ya. Kita ulik nih ya soal Footstep Footwear nih. Nah, aku dengar nih Kak Randi, Footstep Footwear ini emang goal-nya adalah menjadi fast fashion retail gitu ya, dengan 3 fokus segmentasi. Ini ada flagship, high-end, dan reguler nih. Gimana sih Kak ini ceritanya gitu ya, idenya sampai akhirnya pertama mungkin ide membuat Footstep Footwear dengan tujuannya menjadi fast fashion retail dan memfokuskan ketiga segmentasi ini nih. Oke, makasih atas kesempatannya. Ya, jadi teman-teman, mungkin saya sedikit flashback dulu. Jadi kalau si Footstep ini awalnya sih memang kita punya bisnis model yang sudah jauh berbeda 180 derajat. Bisnis model kita tuh dulu awalnya tuh dari reseller. Justru kita tuh dulu ada dropshipper dan reseller. Kita menggunakan beberapa reseller dan dropshipper untuk distribution channel kita. Nah, sekarang kita shifting bisnis model kita berubah menjadi full ke direct sales gitu. Jadi direct sales sendiri ya udah berarti kita menggunakan beberapa platform kayak salah satunya Tokopedia dan yang lain-lainnya. Nah, dari kita juga kita bisa sebut bisnis model kita ini kurang lebih namanya fast fashion retail. Nah, mungkin beberapa teman-teman di sini udah tahu gitu ya beberapa brand besar gitu, brand internasional yang banyak di mall-mall besar itu memang menggunakan konsep yang kurang lebih juga sama. Kenapa disebutnya fast fashion retail? Karena memang
kita adalah produk fashion yang memang mengutamakan kecepatan desain atau artikel baru atau new arrival yang memang tiap bulan tuh kita create terus. Jadi bisa dibilang customer kita atau loyal customer kita tuh nggak akan pernah bosan sih lihat artikel-artikel kita yang bakal terus new arrival tiap bulannya. Terus dari fast fashion retail itu dibagi lagi menjadi 3 segmen jenis produknya. Ada flagship, high end, sama regular. Apa sih bedanya? Nah, kalau flagship memang dia tidak hampir tiap bulan kita launch. Dia launch bersifat mungkin season banget gitu ya. Nah, mungkin dalam 1 tahun hanya 1 kali kita launch. Terus kalau high end ini dia hampir mendekati flagship, tapi dia launchnya itu per 3 bulan sekali. Kalau regular memang kita definitely launch terus tiap bulan. Jadi memang pembedaannya flagship, high end, dan regular pasti dari sisi harga, desain, kualitas, dan yang lain-lain itu mempengaruhi sih. Gitu sih, Mas Arif, kurang lebih. Oh. Ya mungkin aku sambil ngelanjutin sedikit juga, selain flagship, high end, dan regular ini, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, mana sih artikel yang flagship, mana sih artikel yang high end, dan mana artikel yang reguler. Nah, kalau untuk artikel yang flagship ini biasanya dia punya added value lebih sih. Contohnya dari sisi desain, dia signature banget, udah pasti beda sama brand-brand lain. Terus ada tambahan added value berupa kita kasih tote bag gratis, kita kasih starter pack stiker gratis, kita kasih kaos kaki gratis. Jadi kita nggak hanya sekedar jual produknya aja. Nah, terus kalau untuk high end itu biasanya dari sisi desain sudah hampir mendekati flagship, tapi tidak terlalu banyak bonusnya sih untuk si produknya sendiri. Nah, kalau untuk reguler kurang lebih dia hampir sama dengan produk-produk yang sudah existing, atau bahkan hanya update warna aja. Contohnya kita punya artikel A yang best seller, kita tambahin warnanya, nah itu termasuknya ke artikel reguler. Gitu sih Mas Arif, mungkin saya kembaliin lagi ke Mas Arif. Oke, berarti memang tujuannya adalah membuat fashion brand di mana ada seasonnya gitu ya Kak ya? Ya betul, kurang lebih gitu sih. Oke. Mungkin boleh kasih bocoran sedikit nggak? Boleh. Sedikit ya. Kalau untuk flagship sendiri sih kebetulan kita lagi approaching sama sebutannya. Dia brand kali ya. Ya kita sebut Walt Disney lah. Jadi nanti insya Allah 2022 tuh Footstep mau kolaborasi sama Marvel sih. Mungkin ini dream come true-nya kita sebagai brand, karena mungkin dulu saya lihat Marvel masih saya kecil gitu, saya ngefans gitu, ternyata kita tahun ini bisa kolaborasi bareng Marvel sih. Mungkin 2022 itu bisa kejadian sih gitu sih. Nanti tunggu aja teman-teman untuk apa artikelnya dan siapa figure yang nanti collab sama Footstep. Tunggu aja 2022. Itu sih kalau untuk bocoran di flagship tahun depan. Oke, menarik sekali ya Kak ya, sampai ada kolaborasi yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya, karena merupakan salah satu goal sepertinya sebagai brand ya Kak ya. Oke, nah Kak Randi mau tanya juga nih Kak, kalau misalnya berkenaan, tadi kan kita udah bahas objektifnya sebagai sebuah brand gitu ya, dan juga segmentasinya. Aku mau tanya nih Kak, untuk berkenaan dengan pandemi ini ya gitu ya, ada treatment khusus nggak Kak untuk pengirimannya? Oke. Treatment khusus untuk apa nih? Bisa diulang nggak pertanyaannya? Iya, jadi berkenaan dengan pandemi ini COVID-19 gitu ya, dari Footstep Footwear juga ada treatment khusus kah gitu ya, berkenaan dengan packaging mungkin atau pengiriman barang gitu? Oke.
Jadi teman-teman udah bisa dipastiin sih kondisi PPKM ini sebenarnya kondisi yang sulit buat semuanya sih, termasuk kita juga gitu sebagai local brand gitu ya. Nah, terus gimana nih caranya kita untuk menjalankan si bisnis ini supaya teman-teman juga bisa terima barangnya aman, nyaman, tepat gitu. Nah, jadi pertama sih kita ngelakuin 50% sih kondisinya. Situasionalnya adalah 50% yang bekerja di kantor, kita kurangi, ya ini kebetulan saya juga lagi di kantor, kita kurangi kondisinya 50%, itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman tenang aja, semua paket yang kita kirim ke teman-teman itu bisa dipastikan semuanya udah disanitasi sih, sudah didisinfektan. Jadi teman-teman bisa tahu dari mana kalau produk kita udah disinfektan. Teman-teman bisa ngerasain dari aromanya sih. Jadi kita tuh disinfektan produk kita dengan wangi-wangian dari parfum sepatu kita sih. Jadi kita kan kebetulan jual produk aksesoris berupa parfum sepatu. Nah itu kan ada wanginya kayak bubble gum, vanilla, apple. Nah teman-teman bisa langsung cium aromanya di saat unboxing, di saat memang sudah mencium juga aroma tersebut bisa dipastikan itu sudah didisinfektan. Jadi produknya aman, insya Allah. Gitu teman-teman. Berarti udah ada ini ya kayak treatment khusus untuk menanggulangi atau menghindari penyebaran dari virusnya juga ya kak ya? Pasti dong. Oke. Aman. Oke, aman. Nah, oke nih. Kalau gitu kita mungkin bisa langsung nih kak ya next nih ke sesi kita yang berikutnya. Mungkin teman-teman juga udah penasaran nih ya mengenai keranjang belanja nih. Jadi kan biasanya tuh kalau misalnya kita ngelihat nih ya, oh ternyata banyak nih pembeli yang memasukkan produk kita ke keranjang gitu ya. Kenapa sih berhenti di keranjang aja gitu? Apa kurang diminati atau seperti apa? Sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah kita harus merubah mindset dulu nih ya, bahwasannya jika pembeli memasukkan produk nih ya ke keranjang kita, berarti mereka ada ketertarikan gitu ya. Dan itu PR kita nih bagaimana caranya menjadikan itu sebagai peluang penjualan. Oke. Nah, ingin berbagi informasi dulu nih kepada teman-teman seller. Ternyata nih rata-rata 60-70% produk dimasukkan ke keranjang tanpa di check out loh gitu ya. Wah, ternyata peluang penjualannya juga lumayan nih ya gitu ya. Nah, setelah dikulik-kulik lagi nih ya, ternyata salah satu kebiasaan pembeli online yang sering ditemui itu adalah meninggalkan keranjang belanja setelah menambahkan produk nih tanpa melakukan check out. Dan kalau kita lihat nih ya, device apa sih yang paling sering gitu ya menjadi tempat dari pembeli online ini untuk meninggalkan keranjang? Ternyata mobile phone nih ya, 80,79%, dan juga desktop 73,93% nih. Jadi cukup banyak dan kita harus melihat ini sebagai peluang penjualan ya, gitu. Oke, lalu nih kalau misalnya kita bicara lagi nih ya, tadi udah tahu nih rata-rata berapa sih keranjangnya itu ditinggalkan gitu ya. Kalau misalnya kita mau bahas lagi nih alasannya kenapa sih gitu ya pembeli meninggalkan keranjang belanja setelah menambahkan produk. Jadi ada 4 nih alasan ya teman-teman seller. Yang pertama, mereka tidak menemukan nih pilihan pengiriman yang sesuai preferensi mereka. Yang kedua, mereka tidak menemukan voucher atau kupon yang menarik nih, yang bisa membuat mereka akhirnya ingin check out nih. Terus yang ketiga, tidak menemukan informasi yang cukup untuk check out. Mungkin mereka baca deskripsi atau baca nama produknya, mereka merasa tidak cukup informasinya. Dan yang terakhir, mereka memang hanya melakukan browsing ya, atau lihat-lihat saja ya, scrolling aja, menambahkan produk, nanti mungkin check out di kemudian hari gitu ya, setelah mempertimbangkan satu dan lain hal gitu. Nah, ingin bertanya nih ya ke Kak Randi dan Fullstep Footwear, gimana Kak menghadapi apa sih istilahnya nih, kalau istilahnya Kak Randi, add to cart ya, atau keranjang ditinggalkan oleh pembeli nih. Cara menghadapinya bagaimana nih Kak? Ada approach khusus nggak? Ada treatment khusus nggak nih? Oke, makasih. Mungkin tadi ngomongin mindset dulu ya. Jadi boleh. Kalau di saya sih, saya pakai mindset namanya ETKP. ETKP itu singkatan dari exposure, traffic, konversi, dan profit. Maksudnya semua mau kalian jualan di platform manapun, semua itu menjadi suatu sinergi keempat itu. ETKP tadi, exposure, traffic, konversi, dan profit. Nah,
kita udah dapat exposure. Maksudnya exposure kita udah didapat di saat kita udah jualan di Tokopedia, platform yang sangat besar, platform nomor 1 sekarang di Indonesia, dan itu sangat besar banget. Kita mendapat exposure di situ sudah cukup baik. Nah, terus masuk ke tahap selanjutnya. Dari exposure masuk ke traffic. Nah, traffic toko tuh bisa didapetin dengan banyak hal. Salah satunya teman-teman top ads, punya rating yang bagus, punya algoritma yang, karena memang hampir semua marketplace semua berhubungan dengan algo tuh algoritma maksudnya. Jadi kata pencarian, betul tadi tidak menemukan informasi yang cukup, itu bisa juga dimasukkan ke judulnya harus clear, jangan spam, itu cukup clear, orang tuh di saat nyari itu lebih mudah dan segala macam, itu harus diperbaiki. Jadi sebenarnya mindsetnya itu harus diperbaiki dari awal sampai ke akhir gitu. Nah, di saat kita terus apa tips and trick saya di saat gimana nih, di saat orang udah add to cart, gimana caranya supaya si pembeli itu cepat convert. Nah, kalau dilihat teman-teman tadi tuh nilainya masih termasuk bagus menurut saya. 80% orang yang add to cart tidak membeli. Berarti dia punya conversion rate sekitar 20% tuh bagus banget. Bagus banget itu kalau memang benar ya. Kenapa? Karena kalau ya memang sih di Foodstep kita punya conversion rate yang nggak terlalu tinggi, mungkin di angka 2-3%, which is dari 50.000 visitor kita bisa closing di 2-3%. Nah, berarti ada 20-30% yang dia masukin ke keranjang tapi dia nggak beli. Teman-teman kebayang nggak berarti berapa loss profit yang kita punya gitu ya, itu gede banget kan. Kan kita nggak mungkin terus-terusan mancing customer, sedangkan apa ya, kita bilangnya hot prospect customer yang udah jelas dia suka sama produk kita tapi kita nggak approach, tapi kita hanya fokus terus cari buat customer beli aja tapi nggak maintain yang hot prospect ini. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa melakukan beberapa treatment. Pertama, kita bisa aktifin voucher toko yang memang sifatnya urgently, yang sifatnya mendesak gitu loh. Teman-teman pernah kan dapat iklan properti contohnya, yo beli hari ini besok harga naik. Itu tuh kan sebenarnya bagian tips and trick dari marketing yang memang kalau nggak belinya hari ini kayaknya gue besok bakal rugi nih kalau gue besok nggak beli. Nah, itu salah satu tipsnya. Jadi bikin kode voucher yang memang memiliki sifat urgent gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman udah pasti bisa gunain broadcast chat sih. Memang broadcast chat ini salah satu feature yang menurut saya sangat menarik. Walaupun memang tingkat konversi kliknya memang mungkin bisa dikatakan besar atau tidak, itu nanti saya share juga trik-trik untuk menggunakan broadcast chat. Tapi salah satunya broadcast chat itu adalah salah satu feature yang bisa teman-teman gunain untuk teman-teman bisa push customer supaya bisa cepat closing. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus teman-teman mau lihat lagi datanya dari mana nih? Saya bisa ngelihat data customer yang apa ya, yang udah add to cart tapi ternyata dia belum belum melakukan pembayaran, belum melakukan pembelian. Nah, teman-teman bisa masuk ke Tokopedia Seller nanti. Nah, terus teman-teman nanti bisa lihat di penjualan. Nah, di penjualan tuh nanti ada di bagian bawah, di bawah tulisan pesanan baru itu nanti ada penunggu pembayaran. Nah, di situ teman-teman bisa lihat itu adalah data real time yang disajikan oleh Tokopedia untuk teman-teman bisa lihat. Oh, ada sekian orang yang udah add to cart tapi tinggal belum bayar. Oh, itu tinggi banget sih kemungkinan dia untuk bayar, yang istilahnya tinggal satu langkah lagi gitu, one step ahead untuk dia akhirnya bisa menjadi close atau profit di toko kita. Itu sih Mas Arif, kurang lebih tips and triknya. Oke, wah menarik banget nih. Tadi kalau misalnya aku boleh sedikit highlight nih ya, ada satu yang mungkin menurut aku menarik sekali, yaitu tadi menciptakan kesan urgent atau apa ya, memotivasi pembeli itu, ayo sekarang check out gitu ya dengan voucher toko itu ya. Nah, benar sekali, aku setuju. Jadi kalau misalnya udah dikasih penawaran khusus nih ya, apalagi voucher gitu ya, pembeli itu semakin semangat gitu ya untuk memberikan apa ya, satu alasan lagi gitu untuk mereka check out gitu. Nah, dan juga poin kedua tadi sempat kebahas informasi yang cukup betul sekali, judul penting gitu ya untuk memberikan, karena pembeli kan mengetahui informasi dari sebuah produk itu ya kalau tidak dari judul, dari deskripsi dan foto gitu kan. Nah, maka dari itu kita harus pastikan judulnya itu sudah informatif dan tidak spamming ya. Bukan berarti informatif harus banyak sekali sampai spamming kata-kata ya, karena dia. Terus yang kedua, deskripsinya juga harus jelas. Jadi
semua detail mengenai produknya harus kita masukkan ya. Dan tadi ya berkenaan dengan voucher, yuk kita bahas lebih lagi nih tentang voucher toko. Jadi ternyata berkenaan dengan tadi ya, menciptakan rasa urgent gitu ya. Voucher toko ini kita bisa setting loh teman-teman seller periodenya gitu ya. Yang paling cepat tuh 30 menit sampai paling lama tuh 30 hari gitu ya. Nah, ada dua jenis nih voucher toko yang bisa teman-teman seller gunakan, yaitu yang pertama voucher gratis ongkir, di mana tipe voucher toko ini tuh cocok untuk seller yang ingin menjangkau pembeli dari berbagai kota di Indonesia nih, gitu ya. Nah, jenis voucher ini tuh bisa disetting gitu ya periodenya tadi, terus nilainya juga bisa disetting dengan nilai minimum vouchernya itu Rp5.000 ya. Lalu yang kedua nih ada voucher cashback. Jika voucher cashback ini berarti kita akan memberikan pengembalian dana langsung nih kepada pembeli, dan voucher ini cocok buat teman-teman seller yang ingin mendapatkan pelanggan lebih banyak nih ya gitu. Nah, bentuknya dalam apa? Bentuknya dalam persentase minimal 2% ataupun dalam nilai rupiah gitu. Jadi kita bisa atur langsung nih vouchernya gitu ya. Oke. Dan kenapa sih voucher ini menjadi penting gitu ya? Karena yang tadi kita bisa memotivasi pembeli dan bisa mengatur juga periode promonya gitu ya. Jadi fleksibel. Yang kedua, jenis promonya juga kita bisa pilih sendiri. Yang ketiga nih ya, tadi sempat disebutkan juga di awal ya, kalau misalnya di Foodstep Footwear itu juga ada etalase toko khusus yang promo gitu, yang diskon ya, dan juga yang di bawah 100.000. Itu bisa loh kita tiru nih ya, best practice nih ya dari Foodstep Footwear untuk membuat etalase toko khusus diskon juga gitu. Nah, oke. Ini Kak, aku mau tanya lagi nih Kak Randi nih. Kalau kita lihat di Foodstep Footwear ya, itu ada berbagai macam pilihan voucher nih ya Kak ya. Kalau aku lihat gitu ya, ada yang 10%, ada yang cashback 5.000 gitu. Kenapa sih Kak menjadi penting untuk memberikan berbagai opsi voucher toko nih ya? Kalau di kasusnya Foodstep Footwear ini berarti voucher cashback ya Kak ya? Ya, thank you. Jadi pertama sih gini ya, kalau kita ngomongin diskon ya, atau cashback atau voucher, sekarang saya tanya balik, siapa sih yang nggak suka diskon? Siapa sih yang nggak suka potongan harga gitu? Ya hampir semua pembeli itu atau kita sebagai customer itu pasti suka ya yang namanya potongan harga atau voucher. Jadi itu udah sense of human lah, melihat potongan harga itu pasti lebih tertarik sih. Nah, itu sangat penting sih buat kita. Bahkan saya tuh selalu ngingetin ke tim kayak saya gitu, ke tim customer service saya untuk selalu gunakan voucher toko, gunakan cashback, dipantau. Itu tiap hari kita lakuin. Kalau kurang refill lagi, kalau kurang refill lagi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya punya sedikit masukan buat teman-teman. Jadi di saat teman-teman mau ngeluarin cashback atau voucher atau promo apapun, saya sarankan sih gunakan persentase sih. Gunakan angka percentage sih dibanding dengan rupiah, karena memang percentage itu jauh lebih menarik sebenarnya dibanding angka rupiah, itu menurut saya. Jadi apa ya, ya mungkin beberapa fintech gitu atau moneytech gitu, itu kan menggunakan bukan bisa dibilang gimmick lah ya, bisa dibilang gimmick menggunakan diskon 30% atau diskon 50%, tapi maksimal potongannya itu hanya 20.000. Coba teman-teman lihat sebagai customer, consideration-nya pasti lebih menarik dilihat angka 50%, walaupun sebenarnya potongan harganya nggak lebih dari 20.000 atau 10.000 atau bahkan 5.000 gitu. Jadi itu sih ada beberapa insight sih dari saya, kalau bisa sih cashback itu atau voucher itu menggunakan percentage dibanding potongan rupiah gitu. Oke, betul. Jadi kita ini ya, bermain dengan psikologinya pembeli gitu ya Kak ya. Jadi kalau misalnya kita lihat angka gede tuh ya 50%, wow oke gitu, makin semangat dibuat check out gitu ya. Walaupun potongannya mungkin ya tidak seberapa gitu ya, tapi kita main dulu dari gimana caranya, gimana si pembeli ini melihat voucher itu menarik gitu ya. Terus mungkin ini juga kali ya Kak Randi ya, kalau misalnya vouchernya juga banyak gitu ya,
kita juga ngelihat kebutuhannya pembeli ya. Jadi kalau misalnya pembelinya itu belinya semakin gede, otomatis mereka juga perlu mendapatkan penawaran yang lebih besar juga. Jadi meningkatkan basket size ya. Betul ya Kak Randy ya? Bisa kita lihat seperti itu juga ya. Ya betul banget itu. Jadi mungkin kita bilangnya bisa voucher tiering sih. Jadi semakin besar dia beli produk di kita, semakin besar juga benefit yang dia dapat dari voucher kita. Itu setuju banget sih. Oke, betul. Jadi kayak kita harus tahu dulu nih ya teman-teman seller, profil dan karakter pembeli kita tuh seperti apa gitu. Kalau kita ngomongin voucher toko, pertama mereka lebih suka voucher cashback atau gratis ongkir nih gitu. Kalau voucher cashbacknya seperti apa? Mereka belanjanya biasanya berapa gitu. Kalau kita ingin meningkatkan basket size atau jumlah pembelian mereka, berarti kita harus menawarkan tentunya lebih dari satu voucher gitu ya, biar mereka lebih semangat lagi. Oke, nah berikutnya nih kita mau share nih secara singkat bagaimana sih cara membuat voucher toko gitu ya. Yang pertama tentu saja langsung teman-teman seller bisa menuju halaman Tokopedia Seller, lalu klik menu iklan dan promosi, kemudian pilih menu voucher gratis ongkir atau voucher cashback nih ya. Tergantung nih teman-teman seller mau pakai yang mana. Terus yang kedua, kita bisa isi dan lengkapi detail vouchernya sesuai ketentuan dan biaya yang kita inginkan gitu ya, yang kita ingin anggarkan. Terus yang ketiga, cek kembali nih dan pastikan detail voucher sudah benar melalui tab review. Dan klik pernyataan syarat dan ketentuan, lalu klik buat voucher. Sangat mudah kan ya caranya, bisa langsung dipraktekkan nih setelah live ini, nanti langsung yuk kita buat voucher tokonya nih gitu. Oke, berikutnya nih. Nah, kalau misalnya kita udah bikin vouchernya nih, bikin voucher cashback misalnya ya, terus kita juga udah follow up atau mengingatkan kembali nih ya pembeli, tadi kita sebutkan bisa pakai broadcast chat juga gitu ya. Lalu apalagi sih yang harus kita lakukan nih itu. Nah, yang kita bisa lakukan adalah menawarkan voucher toko yang kita udah buat ini ke berbagai channel nih. Channelnya apa aja nih? Yang pertama nih, kita bisa sebarkan voucher toko ini ke jaringan pribadi kita gitu ya. Dari teman-teman terdekat dulu, dari keluarga terdekat dulu kita kasih informasi gitu. Kalau udah nih ya jaringan terdekat kita ya, keluarga dan teman-teman gitu ya. Yang kedua bisa sebarkan voucher ke media sosial toko kita gitu ya. Terus yang ketiga, tampilkan juga voucher tokonya di halaman dekorasi toko. Yang keempat, tadi yang disebutkan ya, pamungkas kita gunakan broadcast chat nih untuk menjangkau pembeli potensial gitu ya. Nah, ini ada salah satu contoh nih ya, informasi atau konten yang dibagikan oleh Footstep Footwear melalui media sosial untuk follower-follower mereka nih ya. Oke, Cuk, kita tonton ya, coba. Oke, nah ini langsung dikasih lihat gitu ya gambaran tokonya di Tokopedia seperti apa, terus apa aja mereka bisa dapatkan ya informasinya, itu ada banner, ada produknya seperti apa, etalase seperti apa, menarik sekali. Mungkin Kak Randy bisa share nih Kak, kenapa sih penting gitu ya membuat konten-konten seperti ini dan membagikannya ke berbagai channel nih gitu. Oke, yang pasti sih yang pertama sih kita siapin dulu ide kontennya mau seperti apa. Kalau kita sih emang paling suka sih pakai visual yang memang lebih ke gerak ya, atau video gitu ya. Ya orang lebih seneng ngelihat video. Mungkin teman-teman juga tahu di platform media sosial sekarang lebih rame fitur video, mungkin yang terbaru dari Instagram ada Reels. Itu teman-teman bisa pakai bikin di situ sekeren mungkin, sekece mungkin untuk bisa dapetin awareness atau traction di situ supaya bisa masuk ke toko teman-teman. Nah, seberapa penting? Itu penting banget sih. Sekarang gini, bahkan di Footstep sendiri kita menggunakan link atau URL di Instagram kita atau di media sosial kita di saat memang ada big campaign atau mega campaign, let's say kita sebut WIB gitu ya, yang memang adalah campaign terbesar dari Tokopedia sendiri, itu kita ganti linknya untuk yang nantinya di saat diklik tuh masuknya ke landing page toko kita di Tokopedia gitu kurang lebih. Jadi selain kita bikin beberapa konten yang memang mungkin kalau sekarang sih kalau memang teman-teman punya kemampuan lebih di sisi animasi atau digital imaging, itu lebih menarik sih menurut saya sih.
atau stop motion itu jauh lebih oke sih. Jadi kalau food safety kita nyediain beberapa informasi yang memang berbau dengan video gitu, supaya kita bisa dapat dulu follower kita agar tertarik buat lihat konten visual kita yang nantinya ujung-ujungnya adalah masuk ke toko kita dan itu bisa dijadikan sebagai traffic sih. Karena kan ini kan jatuhnya organik ya. Kita nggak perlu effort untuk bayar khusus lagi atau apapun, kita cukup bikin kontennya, kita create kontennya semenarik mungkin yang nanti kita blast ke platform-platform kita seperti media sosial, akun pribadi kita, silakan aja gitu loh. Terus ya sekarang ada TikTok juga, pakai juga TikTok, jadi pakai beberapa platform yang memang kita bisa sebarkan informasi kita seluas-luasnya sih gitu. Oke. Jadi ini ya kayak apa ya, mengoptimalkan semua yang bisa kita akses ya. Kalau bila bicara sosial media sosial gitu ya, berarti ya itu tadi di bio ditambahin linknya, terus bikin konten-kontennya juga gitu ya. Terus selalu update apa sih sesuatu yang baru yang kita bisa akses di media sosial juga gitu ya. Tadi Instagram kita sebutin ada Reels, terus ada TikTok juga. Jadi tetap ini nih harus up to date nih ya. Kira-kira apa lagi nih channel yang kita bisa optimalkan gitu ya biar semakin mantap lagi nih untuk menawarkan apa ya promo-promo menarik nih ya ke pembeli gitu. Nah, oke. Kalau misalnya voucher toko udah siap nih ya, Broskate udah meluncur, tadi udah pakai berbagai channel. Lalu bagaimana sih kita bisa memantau jumlah produk kita yang ditambahkan ke keranjang oleh pembeli nih? Nah, seller di sini disarankan untuk mulai nih mulai rajin mengecek wawasan produk nih gitu. Nah, bagaimana sih caranya? Mungkin sebelum ke wawasan produk tadi Kak Randi juga udah punya tips ya Kak ya melihatnya untuk add to cart gitu. Nah, untuk menambahkan tips dari Kak Randi tuh ya, kita bisa juga melihatnya itu di wawasan produk. Caranya sangat mudah sekali. Seller tinggal langsung aja ke halaman Tokopedia seller, masuk lalu klik statistik dan pilih wawasan produk. Lalu nanti bisa langsung dilihat ya jumlah keranjangnya. Nah, jumlah keranjang di sini tuh adalah jumlah pembeli ya atau unique buyer yang mendapatkan produk ke keranjang nih gitu. Kalau yang ketiga, evaluasi lagi nih angka keranjang di toko teman-teman seller nih. Semakin banyak keranjang berarti semakin banyak nih peluang penjualannya. Jadi jangan khawatir, tetap semangat. Kalau misalnya jumlahnya besar berarti kita harus mulai berpikir nih, oke, apa nih ya saya harus lakukan? Oke, bikin voucher toko udah. Habis gitu kita coba nih follow up atau ingatkan lagi nih pembeli melalui broadcast chat udah gitu, terus langsung kita bikin konten-konten nih atau mengoptimalkan media sosial kita, juga membagikan informasi ke jejaring sosial kita ya atau lingkaran-lingkaran kita terdekat gitu seperti keluarga, teman-teman, kerabat kerja gitu ya, biar mereka juga tahu nih gitu. Oke, nah untuk itu coba kita cek-cek dulu nih apakah ada pertanyaan nih di apa namanya untuk obrolan kita kali ini. Udah ada yang menyapa-nyapa ya sepertinya gitu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung nih kita tunggu teman-teman seller mungkin sekitar 5 menit lagi untuk pertanyaan-pertanyaannya gitu. Oke, aku mungkin sembari menunggu ya tanya ke Kak Randi. Kak Randi kalau misalnya Foodstep Foodware sendiri nih untuk memantau nih jumlah keranjang, terus mengakses wawasan produk juga gitu, itu seberapa sering sih Kak? Ya, karena kebetulan kalau untuk melihat data sih udah pasti sih tiap hari sih kita gunain datanya tiap hari. Teman-teman kan tadi bisa lihat langsung ya caranya tadi udah diinfo juga sama Kak Arif gimana caranya ngelihat statistik dari berapa produk yang terjual, berapa yang masuk keranjang dan bisa dilihat berapa conversion rate yang terjadi gitu. Di situ ada angka persentase berapa persen dari visitor masuk ke keranjang dan akhirnya dia convert. Nah, berarti angka yang kita harus besarin adalah sebenarnya sih conversion rate-nya gitu loh. Jadi saya fokus gimana caranya kita punya benchmark mungkin minimal 3-5% supaya itu semuanya bisa jadi closing sih gitu.
Oke, berarti benar-benar harus ini ya kayak pertama pantau secara reguler. Kalau Foodstep Footwear mantaunya emang udah tiap hari. Terus dari situ kita bisa lihat trennya ya dan mengevaluasi gitu. Oke, kalau misalnya kita udah bikin promosi ini ada impact-nya enggak gitu, jumlah keranjangnya yang ke convert sebagai penjualan akhirnya semakin banyak enggak gitu ya. Jadi harus dipantau tiap hari nih teman-teman seller ya, jangan kasih kendor nih ya kan istilahnya. Oke, kalau misalnya sepertinya belum ada pertanyaan nih, aku bisa simpulkan dulu nih ya sepertinya sesi kita hari ini gitu ya. Oke, nah ternyata nih teman-teman saya ada beberapa cara nih yang bisa kita lakukan untuk memotivasi pembeli melakukan check out nih dan tidak meninggalkan keranjang belanja terlalu lama nih. Pertama, tadi tentu saja kita harus rubah mindset dulu nih, lihat keranjang yang ditinggalkan sebagai peluang penjualan nih dan tanda bahwa pembeli tertarik dengan produk kita. Itu yang pertama. Selain itu, seller bisa menarik pembeli dengan memberikan penawaran menarik nih seperti voucher toko dan mengirimkan broadcast chat gitu ya, untuk menambahkan kesan urgent nih gitu ya, beritahu pembeli untuk segera check out nih ya gitu. Nah terus kemudian kita juga bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan berbagai channel nih ya seperti media sosial, terus jaringan pribadi kita juga gitu ya, dan tentunya kita harus selalu up to date nih dengan pembaharuan di media sosial gitu ya, biar kita bisa nggak ketinggalan untuk memanfaatkan akses-akses yang sudah ada gitu. Oke, dan terakhir kalau semuanya sudah dilakukan, jangan lupa untuk memonitor jumlah produk yang ditambahkan ke keranjang pembeli melalui wawasan produk juga, pantau pergerakannya dan performa produknya. Jika sudah membuat promo, coba pantau lagi, evaluasi lagi apakah jumlah keranjang yang terkonvert sebagai penjualan itu juga semakin besar gitu ya. Lalu selain itu pokoknya harus mulai dibiasakan untuk memantau datanya secara reguler nih kalau Foodstep Footwear udah setiap hari gitu ya. Dan yang gak kalah penting adalah kenali lagi nih ya profil dan karakter pembeli kita nih. Mereka sukanya apa sih? Suka promonya seperti apa sih? Belanja mereka biasanya seberapa banyak sih gitu ya? Produk-produk apa aja sih yang mereka biasanya beli gitu. Kalau Foodstep Footwear nih, aku sempat kepo-kepo nih sandal slip on ya kayak yang paling best seller ya kayak Karandi ya. Betul. Nah itu, jadi kita harus tahu dulu nih pembeli kita seperti apa dan tren dari toko kita itu juga seperti apa. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, sepertinya sudah bisa kita akhiri. Ini kayak Randi sesi kita hari ini gitu ya. Mungkin informasi tambahan lagi untuk teman-teman seller, tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan. Tadi kita sudah berbagi kan tips serah terima paket atau barang juga. Mohon dilakukan juga, kita sama-sama menjaga satu sama lain. Terus pastikan juga sering-sering cuci tangan gitu ya, jaga kebersihan juga agar kita bisa berkontribusi nih untuk meminimalisir nih penyebaran COVID-19 ini. Oke, teman-teman seller, sepertinya sudah saatnya kami pamit nih ya. Terima kasih sudah bergabung di obrolan seller kita hari ini gitu ya. Jika ada pertanyaan bisa sekali seller juga mengunjungi pusat edukasi seller atau ke Instagram @tokopedia_seller ya jika ingin belajar tentang topik-topik lain gitu. Atau bisa juga kepo ini video-video edukasi kita di YouTube Tokopedia Seller gitu. Terima kasih juga untuk Kak Randi yang sudah datang hari ini gitu ya, menemani kita bersama di sesi obrolan seller kali ini. Semoga selalu sehat dan tetap lancar ya Kak ya, Foodstep Footwear-nya semakin sukses. Oke. Jika seperti itu akhir kata, terima kasih lagi dan sampai jumpa di sesi obrolan seller selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Kak Randi.